Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intania Zainal Huda. Saya guru mata pelajaran biologi di SMA Doa Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas ialah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh. Pada manusia, pertumbuhan dapat dilihat dari adanya perubahan yang terjadi pada manusia semenjak dia dilahirkan hingga ia beranjak dewasa. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan tinggi badan, bertambahnya berat badan, hingga pematangan dan peningkatan aktivitas organ. Lalu, bagaimana pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan? Seperti halnya pada manusia, pertumbuhan pada tumbuhan bersifat kuantitatif. Artinya sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Selain daripada itu, pertumbuhan tumbuhan bersifat irreversible, yakni tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan pada tumbuhan dilihat dari perubahan yang terjadi selama tumbuhan tersebut hidup. Di antaranya, bertambahnya tinggi batang, membesarnya diameter batang, atau bertambahnya jumlah daun pada tumbuhan tersebut. Selain pertumbuhan, terdapat pula perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan ini ditandai dengan dihasilkannya organ reproduksi. Salah satu organ reproduksi pada tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan angiosperma. Pada bunga terdapat bagian-bagian bunga yang berperan sebagai organ reproduksi, yakni putik sebagai alat reproduksi betina dan benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Di mana apabila serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari menempel pada kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan ini bertujuan untuk menghasilkan individu baru pada tumbuhan. Pembuahan pada tumbuhan akan terjadi di bakal buah atau yang disebut dengan ovarium pada bunga. Di bagian bakal buah ini akan terjadi perkembangan bakal biji atau ovulum. Biji yang dihasilkan oleh tumbuhan apabila ditanam pada suatu media tanam yang baik, maka akan melakukan proses perkecambahan. Perkecambahan merupakan awal dari proses pertumbuhan pada tumbuhan, di mana perkecambahan ini terjadi akibat adanya masa berakhirnya dormansi biji. Terdapat dua tipe perkecambahan pada tumbuhan. Yang pertama ialah perkecambahan secara epigeal dan perkecambahan tipe hipogeal. Perkecambahan tipe epigeal merupakan perkecambahan di mana bagian hipokotil pada tumbuhan akan memanjang dan menarik kotiledon ke atas, sehingga hal ini menyebabkan bagian kotiledon akan berada di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan secara epigeal ialah kacang hijau, kacang tanah, dan mangga. Sedangkan tipe perkecambahan hipogeal merupakan tipe perkecambahan di mana bagian yang memanjang adalah bagian epikotil pada tumbuhan. Karena epikotil yang memanjang, maka bagian kotiledon tetap berada di bawah tanah. Tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogeal ialah kacang kapri, jagung, padi, dan gandum.
Tumbuhan mengalami dua jenis pertumbuhan. Yang pertama ialah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat dari sel-sel yang masih aktif membelah yang disebut sebagai jaringan meristem primer. Pertumbuhan ini biasanya terjadi pada tunas badan maupun tunas akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi hasil dari aktivitas meristem sekunder seperti kambium dan kambium gabus. Hal ini menyebabkan tumbuhan mengalami pembesaran di bagian diameter batang. Nah, sekian pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.